Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Masih di Bali. Kali ini aku mau kasih satu rekomendasi hotel yang rekomen banget kalau teman-teman datang ke Bali. Hotel bintang 4 di daerah Kuta, udah gitu hotelnya tuh mewah, terus juga letaknya strategis, deket banget sama Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mungkin kalau dihitung-hitung perjalanan naik mobil itu cuma sekitar 3 menit aja. Udah gitu makanannya juga enak-enak, dan yang paling penting harganya tuh masih standar banget. Untuk itu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk info lengkap dan link booking dari hotel ini. Ini dia Aston Kuta Hotel and Residence. Jadi sebenarnya ini adalah hotel hari pertama di trip Bali aku kemarin. Kalau dari tampak depan kira-kira seperti ini ya. Ini tuh dari depannya udah kelihatan mewah dan luas banget. Berada di Jalan Wanasegara nomor 2-5 Kuta Bali. Jadi untuk jalanan yang ada di depan sini aksesnya tuh bisa menuju ke Pantai Kuta maupun ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja sekarang kita masuk ke dalam. Di depan kita ini di sebelah kiri udah ada pos security. Terus ini sekarang kita mau menuju ke lobinya. Untuk lobinya tuh berada di sebelah kanan, ini dia lobinya. Sementara kalau teman-teman mau parkir bisa ke basement, tinggal lurus aja. Jadi di pintu masuknya tuh ada banyak wastafel yang disediakan dan ini dia basement yang tadi aku bilang. Nah, sekarang kita mau menuju ke lobinya. Di sini tuh aksesnya pakai tangga, tapi kalau misalnya teman-teman bawa koper ataupun bawa stroller bisa lewat jalan yang di sebelah sini ya. Untuk konsep dari lobinya sendiri, ini tuh dia semi outdoor. Jadi kalau kita masuk ke sini tuh nggak langsung yang adem gitu loh. Dan kita tuh langsung disediain welcome drink. Untuk sitting areanya juga disediakan banyak. Terus untuk kursinya tuh bisa dibilang nyaman ya. Oke, dan sekarang kita mau check in dulu. Ini dia area resepsionisnya. Sebelum lihat fasilitas hotel lainnya, kita lihat kamarnya dulu yuk. Kalau dilihat dari atas, hotelnya tuh emang mewah banget sih. Oke, sekarang kita udah ada di kamar 511. Ini dia tipe kamar superior double. Oke, kita akan mulai room tournya dari sini. Oke, jadi di sebelah kanan pintu ini tuh udah ada beberapa saklar lampu. Terus juga ada akses card untuk kunci dan segala macam. Dan di sebelahnya ini tuh ada toilet ya. Cuma nanti aja kita masuk ke dalamnya. Dan sekarang kita mau lihat ke sisi sebelahnya lagi. Ini tuh ada lemari yang cukup besar dengan penyimpanan yang lumayan banyak sih. Terus langsung ke sisi depannya, ini tuh udah ada cermin yang lumayan lebar. Dan ini tuh cerminnya full body ya. Terus ini tuh cerminnya selain itu juga bisa dibuka kayak gini. Jadi dia tuh sebenarnya lemari juga. Jadi ini tuh sebenarnya lemari gantung tapi juga udah disediakan safe deposit box. Jadi teman-teman juga bisa gantung-gantung pakaian di sini karena disediakan juga hanger. Dan di sebelahnya udah ada rak untuk penyimpanan sepatu atau sandal. Terus juga ini disediakan juga 2 pasang slippers. Terus di atas ini tuh sebenarnya bisa dipakai untuk kita taruh-taruh koper ataupun barang. Lanjut masih di daerah lemari, ini tuh di atasnya ternyata ada beberapa storage tapi kosong. Terus di bawahnya tuh ternyata ada cermin juga dan di sini juga udah disediakan komplimentarinya. Seperti biasa sudah disediakan pemanas air, terus juga disediakan kopi, teh, gula dan yang lainnya. Terus ini di sebelahnya juga sudah disediakan 2 gelas atau cangkir. Terus di belakangnya ini udah disediakan air mineral tapi dengan botol kaca. Lumayan mewah ya. Dan ternyata di bawahnya juga masih ada beberapa storage juga. Tapi ini juga kosong. Jadi ini tuh sebenarnya di kamar ini ada banyak banget rak penyimpanan gitu ya. Jadi ini tuh kayaknya emang hotel lama yang pernah berjaya di zamannya. Tapi ini tuh masih dalam perawatan yang cukup baik. Lanjut lagi di bawah sini udah tersedia mini kulkas. Dan ini juga udah dingin ternyata. Terus lanjut lagi sekarang kita mau masuk ke area tempat tidurnya. Untuk tempat tidurnya ini tuh ukurannya queen atau bisa dibilang double. Seperti biasa kasur dan bantalnya Aston tuh empuk ya. Di samping kirinya ini udah tersedia lampu tidur, terus juga ada telepon.
Dan di belakangnya juga ternyata udah ada stop kontak, tapi di bawah sini tuh juga udah disediakan laci atau tempat penyimpanan gitu, mungkin buat teman-teman yang mau nyimpan tas atau yang lainnya. Lanjut geser ke sebelah kanannya, ini tuh di sisi kanan udah ada lampu tidur juga yang dilengkapi sama remote AC dan juga remote televisi. Ini dia televisinya, ini tuh mungkin ukurannya sekitar 32 sampai dengan 42 inch dan tayangannya tuh masih TV kabel, jadi ini belum smart TV. Lanjut lagi di sebelah sini tuh udah ada meja dan kursi, dan ini tuh bisa banget dipakai untuk kerja ya. Sementara untuk sisi di bawahnya ini tuh ada kayak lemari juga, terus juga ada beberapa penyimpanan, dan ini adalah buku menu, jadi buat teman-teman yang mau room service mungkin bisa cek ke buku ini. Dan teman-teman lihat deh, ini tuh kamarnya masih luas banget, jadi masih banyak space gitu. Karena ini tuh luasnya ternyata 31 meter persegi. Untuk tipe kamar standar ini bisa dibilang luas banget sih. Sekarang kita menuju ke area jendelanya dan aku cukup bingung karena gordennya tuh nggak bisa digeser ke kiri kanan pojok gitu. Jadinya ngumpul di tengah aja. Dan ternyata untuk jendelanya tuh bisa dibuka tapi cuma sampai segini aja. Ya tapi cukup lumayan kali ya. Mungkin jadinya kalau pagi-pagi kita bisa banget menghirup udara segarnya Bali gitu ya kan. Walau begitu aku suka banget karena view-nya tuh langsung ke pool, jadi mata tuh seger gitu ya. Terus juga ini juga masih kelihatan kayak langit-langit gitu dan juga ada pohon-pohonan hijau. Nah, gak enaknya kalau misalnya berenang di kolam yang di tengah-tengah gini, itu bakalan kelihatan sama semua kamar gitu sih. Apalagi ini tuh semua kamar dia tuh emang full view gitu kan. Oke, lanjut sekarang kita mau lihat ke area kamar mandinya. Oke, langsung aja kita room tour. Di sini tuh udah ada area toiletnya. Untuk toiletnya ini tuh bersih, terus juga ini udah tersedia jet shower atau bisa dibilang ini tuh bidet kali ya. Terus juga udah ada tisu di sini dan juga ada tempat sampah. Untuk cerminnya ini tuh bisa dibilang luas dan lebar banget. Dan di sebelah kirinya ini tuh udah ada hair dryer. Di bawahnya ini tuh udah tersedia tisu. Terus ini tuh adalah area wastafelnya. Untuk wastafelnya bisa dibilang cukup sih. Terus dia juga bisa air panas dan juga air dingin. Ini tuh juga udah disediakan amenities. Untuk amenitiesnya ya cukup oke sih. Walaupun ini kayaknya nggak selengkap amenities Aston yang biasanya. Dan sekarang kita geser ke area bathtub. Jadi walaupun kita nginep di tipe kamar yang paling standar, ternyata dia juga ada bathtubnya ya. Dan bathtubnya ini tuh sebenarnya fungsinya sekaligus menjadi area bilas juga. Di ujung sini udah disediakan sabun dan shampoo. Terus juga ini tuh ada showernya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mandi harus banget naik atau masuk ke dalam bathtub. Salvok di bawah shower itu ternyata udah ada kayak jemuran gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jemur-jemur baju bisa tarik aja tuh benang dari situ. Terus juga tadi udah disediakan 2 handuk mandi. Nah, sekarang tuh udah mau malam alias udah sore banget. Dan ini tuh ternyata kayaknya langitnya agak mendung ya, jadi nggak kelihatan ada sunset. Padahal di atas ini tuh area rooftop ini tuh kelihatan banget ada sunset dan juga laut gitu. Jadi kalau teman-teman nginep di sini wajib banget pas jam 6 sore harus naik ke atas untuk lihat sunset. Ini tuh area living room yang ada di sebelah lift. Terus kalau malam hari view-nya kayak gini. Malam harinya kita keluar hotel terus makan nasi pedas Bu Hanif. Untuk jaraknya nggak terlalu jauh sih kalau dari hotel. Dan ini tuh emang letaknya di deket Pasar Kute. Jadi kalau misalnya dari Pantai Kute ke Bu Hanif ini tuh emang deket banget. Dan ini tuh sebenarnya nasi pedas langganan aku setiap kali datang ke Bali. Dibanding nasi pedas Ibu A yang udah terkenal banget, aku tuh lebih suka sama nasi pedas Bu Hanif ini. Lauknya tuh enak-enak, terus juga sambalnya cocok banget di aku. Tipe-tipe yang pedas asin gurih gitu deh. Dan untuk harganya ini tuh bisa dibilang gak semahal nasi pedas Ibu A yang itu ya. Ya sebanding sih dengan tempatnya yang memang gak terlalu besar. Tapi untuk rasanya pokoknya boleh banget deh diadu. Di sebelah kiri Bu Hanif tuh ada makanan non halal, tapi di sebelah kanannya tuh ada makanan Jakarta gitu, namanya bubur ayam Jakarta. Ini dia menu makananku. Untuk harganya ini tuh katanya 23.000, udah tertulis ya di situ. Nah, kalau yang ini tuh adalah makanan temanku. Untuk harganya kayaknya kurang lebih sama deh.
Kalau kesini wajib banget cobain ayam suwir, usus, dan juga tempe oreknya ya. Udah kenyang, habis makan kita lanjut balik lagi ke hotel. Ini adalah kondisi basementnya karena aku bawa motor, jadi aku parkir di situ. Kalau ada yang bawa mobil, parkirnya di sana ya. Dan ini adalah pintu masuk kalau misalnya kita dari basement. Aku suka banget sama ruangan ini karena dingin banget. Jadi kalau misalnya kita dari luar, itu kayaknya agak-agak mengobati gitu. Habis taruh motor, sekarang kita keluar hotel lagi karena ada yang mau kita beli di minimarket yang ada di depan hotel. Hotelnya tuh emang strategis banget, ada banyak minimarket di dekat sini. Terus juga ada banyak banget tempat penyewaan motor yang ada di sekitar hotel. Udah selesai belanja-belanja dikit, sekarang kita mau balik lagi ke hotel, terus naik ke rooftopnya. Pas naik ke sini ternyata bagus banget sih. Jadi ternyata di sini tuh lagi ada event barbekyuan gitu. Untuk harganya tuh cuma 180.000 per orang dan itu all you can eat. Bisa dibilang itu murah kali ya kalau di hotel. Oke, balik lagi. Jadi untuk area rooftopnya ini tuh lumayan luas. Dan sebenarnya di ujung sana itu tuh ada pemandangan laut gitu. Cuma karena ini udah malam jadi udah gelap jadi nggak kelihatan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sore hari yang tadi aku bilang wajib banget kesini untuk lihat sunset. Jadi sebenarnya pemandangan lautnya tuh ada di ujung sana gitu ya. Besok pagi aku kasih lihat deh. Habis ini kita istirahat terus lanjut besok paginya kita sarapan. Kalau nginep di sini wajib banget pesen yang sama sarapan juga ya. Oh iya, untuk staffnya yang ada di sini tuh semuanya ramah-ramah dan baik banget. Pas kita sampai juga kita diantar gitu untuk cari meja atau kursi. Terus juga ditawarin mau minum apa, mau minum teh ataupun kopi. Dan itu tuh langsung disediain gitu di depan kita, jadi langsung dituangin gitu. Keren sih servisnya, udah mirip-mirip hotel bintang 5 gitu. Sayangnya karena ini konsepnya semi outdoor, jadi agak panas sih kalau misalnya lama-lama. Oke, kita breakfast tour mulai dari sini. Jadi yang pertama ini ada soto ayam sama bubur ayam. Dan ini adalah kayak kuah-kuahnya gitu. Ini tuh ada kuah soto, terus di sampingnya ini tuh ada yang tadi tuh kuah bubur ayam, sementara yang barusan tuh kuah soto, dan ini adalah bubur ayamnya. Untuk kondimennya ini tuh ada banyak banget sih. Yang pertama ini ada kerupuk, dan ini lihat dong, ini untuk kondimennya lengkap banget. Mungkin karena ini dijadikan satu sama soto ya. Dan untuk ayamnya ini tuh selalu direfill, jadi nggak pernah kosong. Terus juga udah ada telur, sampai ada sosis, terus juga ada pangsit goreng, ada tahu, ada tempe orek juga, terus juga ada kacang. Pokoknya ada banyak banget deh, kalian tinggal ambil aja. Kalau ini tuh area minibarnya, jadi misalnya teman-teman mau pesan minuman yang nggak ada di sini, itu bisa banget langsung order ke sini. Dan ini tuh ada aneka juice chiller gitu, sementara yang paling kanan itu yang di pinggir itu adalah fresh juice asli, jadi kayak campuran dari buah-buahan gitu. Terus juga ini ada mineral water, terus juga ini udah ada aneka sereal. Terus juga ada fresh milknya lengkap, dan ini ada kopi, teh, terus juga ada fresh milk juga. Untuk sitting areanya juga banyak banget, jadi nggak kebagian kursi. Terus juga sekarang kita mau masuk ke main course-nya. Yang pertama ini udah ada nasi putih. Terus geser ke sebelahnya, ini tuh ada nasi goreng. Cuma aku kayaknya nggak sempet nyobain deh untuk menu nasi goreng ini. Terus lanjut lagi ke sebelahnya, ini tuh udah ada apa ya? Kayak sayurannya gitu deh, jadi kayak ada aneka sayuran. Terus geser lagi, ini di sebelahnya tuh udah ada pasta gitu, dan ternyata ini tuh ada spaghetti, jadi karbonya ada banyak ya. Ada nasi putih, ada nasi goreng, ada spaghetti juga. Terus ini ada ayam bakar, ayam panggang gitu, terus juga bumbunya tuh lumayan enak sih. Terus ini ada aneka kondimennya juga, ada aneka sambal, saus, kecap, dan yang lainnya. Next di area sebelahnya ini tuh udah disediakan sosis sapi. Untuk sosisnya ini selalu terisi penuh gitu, jadi emang menggoda banget sih, menarik banget. Terus untuk rasanya juga enak, aku juga udah cobain. Terus juga ini ada chicken bacon, jadi ini tuh ayam ya. Terus geser lagi ke sebelahnya, ini tuh ada kacang merah tuh. Terus geser lagi ke sebelahnya, ini tuh ada kentang, dan ini tuh kentangnya enak banget.
Aku lumayan nambah berkali-kali gitu sih, karena ini emang tipe kentang kesukaan aku. Geser ke menu adat hotel-hotel, ini tuh udah ada area extension. Di sini teman-teman bisa request mau omelet, mau telur mata sapi, terus juga mau scramble atau mau telur tipe apa, tinggal request aja. Terus di sini udah ada aneka buah potong yang udah dilengkapi sama dressingnya. Dan di sini juga udah ada menu jajanan pasar beserta sama cake gitu, beberapa bolu atau kue gitu. Terus juga sekarang geser lagi ke sebelahnya, ini tuh udah ada aneka pastry sama roti. Untuk roti sama pastry-nya ini tuh bisa dibilang lumayan beragam banget sih. Dan di sini juga udah ada donatnya juga warna-warni, gemes banget. Masih ada kondimen sama beberapa selai juga. Ini tuh kalau ngajak anak-anak pasti happy banget sih. Terus juga di sini juga masih ada beberapa pastry. Untuk pastry-nya ini yang udah aku cobain tuh yang paling bawah sama yang tengah kalau nggak salah. Dan itu enak-enak sih rasanya. Jujur bingung sih, menunya ada banyak banget, jadi teman-teman sabar ya nontonnya. Terus juga di sini udah ada aneka buah-buahan yang bisa dipakein coklat fonten gitu. Terus juga di sini masih ada bolu kayak bolu pisang. Tadi di atasnya juga udah ada puding. Ya kira-kira selengkap itu sih menunya. Terus juga ini masih ada lagi, ternyata ini tuh ada pancake sama waffle. Dan ini ada aneka kondimennya, lengkap banget. Dari mulai saus-sausan sampai selai, aduh pokoknya banyak banget deh. Untuk waffle sama pancake-nya walaupun udah ditaruh lama di situ, tapi itu masih anget ya. Dan sekarang kita geser ke menunya dari Indian food. Ini aku kurang tahu nama-namanya apa, yang aku tahu cuma prata aja. Dan aku juga nggak sempet cobain sih. Ini tuh kayaknya apa ya, sausnya kali ya. Terus ini tuh ada namanya katanya sambar. Aku juga kurang tahu ini apa dan rasanya gimana karena aku juga nggak nyobain. Di sini juga udah ada pizza dan pizzanya ini tuh buat vegan. Mungkin karena yang nginep tuh banyak turis, jadi untuk menu makanan juga disesuaikan kali ya. Geser lagi, sekarang kita menuju ke area salad. Ini untuk saladnya juga lumayan lengkap, kondimennya juga lengkap banget. Terus geser lagi, ini tuh udah ada aneka cheese, terus juga ada beef ham. Cuma aku juga nggak sempet cobain. Dan ini ada kayak menu tradisional gitu, ada apa ya tadi ya? Kayak bubur kacang hijau kali ya. Terus juga ini udah ada aneka rebus-rebusan. Ya kira-kira kayak gitu ya untuk menu sarapan yang ada di hotel ini. Karena aku duduk di ujung sana, jadi untuk pemandangannya tuh langsung ke kolam renang gitu sih. Bagus, tapi sayangnya agak panas dan lumayan silau. Dan ini dia untuk beberapa menu yang udah kita ambil. Dan ini untuk rasanya menurutku rata-rata lumayan enak sih. Untuk nilainya mungkin bisa dibilang 7,8/10 deh. Untuk menu kentang, soto ayam sama fresh juice-nya aku kasih nilai 9 ya. Karena emang enak banget sih. Sekarang kita lanjut untuk tour keliling hotel dan kita mau lihat fasilitas apa aja yang ada di hotel ini. Ini tuh kayaknya jam 9 pagi dan untuk mataharinya udah lumayan kenceng banget. Gak tau kenapa pas kemarin aku di Bali itu di bulan Februari, emang sih kadang-kadang ada hujan, tapi untuk panasnya ini bener-bener panas banget. Oke, ini yang pertama udah ada kolam renang anak. Untuk kolam renang anak ini posisinya ada di paling ujung gitu, deket sama sitting areanya tempat breakfast ya. Dan sekarang lanjut lagi, kita sekarang mau menuju ke kolam renang dewasa atau kolam renang utamanya. Bisa dibilang ini tuh kayaknya ikonnya dari hotel ini ya, karena dia tuh terlihat dari sisi manapun. Udah gitu untuk kolam renang dewasanya ini tuh emang panjang banget sih. Jadi kalau teman-teman berenang di sini dijamin puas. Untuk warna poolnya ini tuh hijau gitu, nggak biru. Jadi cakep sih, jadi sesuai sama konsep atau tema dari hotel ini, yang mana banyak banget kayak pepohonan-pepohonan gitu. Jadi di kolam renang ini tuh ternyata ada pool barnya juga, cuma karena mungkin ini masih pagi jadi pool barnya tutup ya. Dan ini dia untuk gambaran dari hotelnya.
Ini tuh bisa dibilang kayaknya kamarnya ada banyak banget, terus juga hotelnya cukup luas sih. Dan ini ada rules and regulation-nya. Di belakang sini udah ada beberapa kursi santai atau bisa dibilang ini area santai kali ya. Terus juga ini ternyata udah ada tipe kamar yang akses pool. Sekarang kita mau menuju ke fasilitas gym dan juga playgroundnya. Sementara untuk ke fasilitas gym tuh katanya kita harus lewat lift yang berbeda. Jadi kita agak jalan lagi ke belakang sini ke ujung untuk cari lift lain yang berbeda dengan lift kita. Terus lumayan kaget karena ternyata hotelnya tuh bener-bener luas banget. Dan ini tuh kayaknya di bangunan yang berbeda gitu loh dengan bangunan kamar kita. Dan ini adalah lift yang berbeda yang khusus untuk ke akses gym aja. Terus juga sebenarnya ada lift yang khusus ke area rooftop gitu. Terus di sini tuh ternyata juga ada area garden atau taman gitu yang dilengkapi dengan gazebo. Ya ternyata ini emang bagus banget sih, banyak sudut-sudut yang tersembunyi gitu ya di hotel ini. Akhirnya sampai juga kita di depan fasilitas gymnya. Terus juga salfok di depan sini tuh kayak ada halaman yang cukup luas. Dan dari sini tuh ternyata kelihatan ada pemandangan laut gitu. Jadi itu kayaknya lautan di Pantai Kuta gak sih? Karena ini juga berada di wilayah Pantai Kuta kan. Terus jadi ternyata di ujung sana itu sih yang dibilang kalau misalnya sore hari kita bisa lihat sunset dari sini. Asik juga sih kalau misalnya sore hari kita di sini nge-gym sambil ngeliatin sunset. Wah, keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan gymnya. Pas masuk tuh langsung kerasa dingin banget. Jadi bener-bener mengobati banget sih kalau misalnya kita dari luar. Jadi untuk area gymnya ini juga kebetulan lagi kosong. Jadi aku bisa lihat-lihat lagi ke dalam untuk untuk alat-alatnya ini kira-kira segini sih. Ya bisa dibilang lumayan kali ya, lumayan walaupun nggak terlalu lengkap banget. Tapi dari sini kita bisa ngelihat pemandangan yang bagus banget. Dan di sini juga ternyata udah disediakan gym ball. Terus untuk alat-alatnya aku sempet cobain sih sama temenku. Ya ala-ala olahraga gitu sih abis sarapan. Terus ini tuh ada musola gitu, tapi untuk musolanya dipisah ya. Jadi yang kita lihat ini adalah musola pria, kebetulan emang lagi kosong. Terus untuk wudunya tuh di sebelah sana, jadi untuk area wudunya juga di dalam. Nah sementara untuk area musola wanita tuh ada di sebelahnya. Nah sekarang kita mau lihat ke area kids clubnya. Untuk area kids clubnya ini tuh sebenarnya kayak nggak ada playground atau permainannya gitu ya. Jadi kayak cuma ada meja. Terus juga ternyata mereka tuh cuma sediain activity kit gitu. Ada pensil warna, terus juga mungkin ada kegiatan mewarnai, dongeng, dan yang lain-lain. Oke, lumayan capek abis keliling hotel lihat fasilitasnya karena emang hotelnya luas banget. Jadi langsung aja aku spill, aku tuh dapetin hotel ini tuh dengan harga 584 ribuan. Temen aku ini bookingnya pakai tiket.com, sementara kalau di Traveloka itu harganya 615 ribuan dan ini masih belum dipotong sama kode promonya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau booking atau cek harganya, bisa banget cek link yang ada di kolom deskripsi. Aku udah lampirkan link pembelian ataupun link bookingnya. Jadi teman-teman bisa cek hotel impian teman-teman atau cek hotel incaran teman-teman di situ. Habis check out aku lanjut jemput dua teman aku di bandara. Habis itu kita makan di Pink Tempong. Ini tuh salah satu makanan nasi tempong yang lagi terkenal juga, lagi happening di Bali. Mungkin mirip-mirip sama nasi tempong Indra kali ya. Dan ini tuh konsepnya kayak serba pink gitu.
Mulai dari tempat makannya kayak restonya pink, terus juga untuk bangkunya juga warna pink, mejanya juga warna pink, sampai ke piring makannya juga warnanya pink. Terus juga ini ternyata rame banget, dan juga untuk harganya ini tuh bisa dibilang lebih murah daripada nasi tempong Indra ya. Jadi untuk menu yang aku pesan itu adalah paket nasi tempong, kira-kira dapatnya tuh kayak gini. Untuk rasanya tuh menurut aku lumayan enak, terus juga dia tuh sambelnya asin pedes gitu. Untuk harga per paketnya ini tuh 39 ribuan, sementara untuk ayamnya tuh ayam kampung. Tapi sambelnya emang lumayan asin sih, tapi ya emang enak dan juga ngenyangin. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @winiarmita, dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk info lengkapnya. Tungguin video selanjutnya karena masih ada banyak banget video trip yang lebih seru lagi. Aku masih akan upload seputar kuliner sampai dengan hidden gem yang ada di Bali. Tapi sebelum itu aku mau upload penginapan-penginapan dulu ya. Dan sambil nungguin video baru, jangan lupa nonton juga video-videoku yang lain. Oke, terima kasih udah ikut liburan online. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.